Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya ucapkan kepada Anda semua, merdeka, merdeka, merdeka. Tentu saja kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dalam Kristus Yesus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Gereja mengajak kita untuk menekuni kembali apa yang terjadi di dalam memerdekakan diri. Dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kristus yang terurapi. Yesus Kristus Sang Pembebas. Dialah Sang Kuasa yang dinantikan untuk membebaskan Israel. Adakah kuasa yang membebaskan? Atau pada dasarnya manusia itu hidup jatuh dari kuasa satu kepada kuasa yang lain? Jadi sebetulnya mungkin manusia tidak pernah bebas dari kuasa satu kepada kuasa yang lain. Dia berusaha untuk membebaskan dari suatu kuasa tertentu, dan kemudian dia lari dan jatuh pada kuasa yang lain. Tetapi bagaimana dengan kuasa Yesus? Kuasa Yesus adalah kuasa paradoksal. Artinya kuasa yang tidak membelenggu, tetapi kuasa yang membebaskan. Maka Allah yang benar adalah Allah yang membebaskan. Allah yang mau tidak berkuasa. Mengapa? Ya supaya manusia tidak terbelenggu. Manusia memiliki kebebasan untuk mengungkapkan cintanya. Allah semacam itu adalah Allah cinta. Ia membelenggu manusia bukan dengan haus kuasanya, tetapi dengan cintanya. Bukan dengan mengambil kebebasan manusia, tetapi ia memberikan cintanya sampai mati di atas kayu salib. Dialah Allah yang berani berkurban, Allah yang tersalib, Allah yang kehilangan kuasanya, tetapi Allah yang menunjukkan cintanya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada orang yang menyerahkan hidupnya bagi saudara-saudaranya. Maka dalam soal kuasa, Yesus dicobai. Dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21, Yesus dicobai tentang kuasa itu. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Maka Yesus menjawab, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka ia bertanya kepada orang-orang demikian, gambar dan tulisan siapakah ini? Dan mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Itulah yang tertera di dalam uang untuk membayar pajak. Maka Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar sudah jelas. Dalam mata uang itu tertera kaisar. Tetapi yang kita berikan kepada Allah, apakah sudah cukup jelas? Pertanyaan yang paling besar adalah ketika Anda, ketika saya, ketika kita diminta memberikan kepada Allah apa yang wajib diberikan kepada Allah, pertanyaan yang paling besar adalah Allah macam apa yang kita kenali? Allah macam apa yang nyata dapat kita kenali? Maka mari kita kenali dengan baik Allah macam apa yang Anda kenal, yang saya kenal,
Dan itulah yang menjadi dasar apa yang wajib kita berikan kepadanya. Apabila kita memahami Allah sebagai Allah yang kuasa, Allah menghukum, tentukan sendiri apa yang Anda mau berikan kepada Allah yang haus kuasa. Allah haus menghukum. Tetapi kalau Anda mengenali Allah yang membebaskan dengan cintanya, Allah yang berkata, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Allah yang tersalib, tetapi kemudian memberikan kebangkitan, memberikan kehidupan. Anda tentukan sendiri apa yang wajib Anda berikan kepada Allah semacam itu. Itulah pertanyaan saya kepada Anda, pertanyaan saya ke dalam batin saya yang paling dalam juga. Seperti apa kita mengenal Allah, itulah yang dapat kita berikan sebagai kewajiban, apa yang patut kita berikan kepada Allah semacam itu. Kenali Allah yang merdeka, kenali Allah yang penuh cinta. Merdeka, merdeka, merdeka dalam Kristus.